sebuah kotak terus-menerus muncul di dunia. Kekuatan Dao Surgawi berkumpul menuju tempat ini, mengembun menjadi halangan tanpa batas yang berulang kali memperkuat alam semesta. Harta karun Conate Kardinal, Chaos Bell, menyelimuti Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas. Itu mengaktifkan kemampuan mistisnya dan mundur sesaat. Bersama dengan harta pertahanan, bendera api mengambang, itu melindungi murid tertua sekolah Jie. Li Changshu melompat. Dia seperti elang yang menabrak langit. Di langit, orang suci dari Taiking menutup matanya dengan erat. Dia mengangkat tangan kirinya yang kurus tinggi-tinggi, dan alam semesta dalam radius puluhan kilometer menjadi sangkar. Itu adalah sangkar yang bahkan para orang suci pun tidak bisa melarikan diri. Saint of Taiking menekan tangan kanannya ke bawah, dan telapak tangannya berisi rune Yin Yang Dao. Kekuatan lukisan Taiji diaktifkan sepenuhnya dan melindungi Li Changshu. Alam semesta tidak lagi menolak Li Changshu sama sekali. Sebaliknya, itu melindungi tubuh Li Changshu, ekspresi orang suci dari Sekte Barat berubah. Jie Yin dan Zunti saling memandang dan kedua tubuh Dharma itu langsung meledak. Yang pertama bergegas ke langit, sementara yang terakhir mengungkapkan tubuh emasnya dan menerkam Li Changshu. Pendeta Tao berteriak, "Kakak Taiking, kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Kami tidak melakukannya secara terbuka hari ini." Diam. Saint of Taiking meludahkan kata-kata itu dengan susah payah. Kemudian, tubuhnya sedikit gemetar, dan tiga sosok keluar dari belakangnya, mereka semua adalah sosok Lao Dao. Satu nafas menjadi tiga yang murni. Ketiga sosok itu menyerang secara bersamaan. Mereka menunjuk, menyerang, dan membuang aura yin yang mereka. Sosok Taois Jie Yin langsung ditekan. Dia ingin berbicara, tetapi dia ditekan oleh serangan mendadak itu, dia hanya bisa menahan diri. Saint of Taiking tidak melakukan apapun. Dia hanya menekan Jie Yin di langit dan melihat ke bawah. Karena muridnya berkata bahwa dia ingin membunuh dua orang, dia akan membiarkan dia melakukannya. Jika kinya tidak lancar, hati daunnya akan mudah tertekan. Lihat, saat Li Changshu dan Zunti akan bertabrakan, dua Dao Agung muncul di belakang mereka pada saat yang bersamaan. Dao Zunti diringkas menjadi patung Buddha emas. Itu abadi, tidak bisa dihancurkan, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah Sage. Tetapi pada saat berikutnya, Li Changshu membuka tangan kirinya, dan beban muncul di timbangan di belakangnya. Itu bersinar sedikit. Patung Buddha buram muncul di belakang Li Changshu. Rune Dao, aura, kekuatan, dan aura Zunti langsung melemah. Li Changshu, sebaliknya, tiba-tiba membaik. Saldo, alam Dao. Li Changshu membakar vital spiritnya tidak hanya untuk meningkatkan 89 misteri secara paksa, tetapi juga untuk saat ini. Sage adalah Dewa Emas Luo tak terbatas primordial, dan esensinya juga adalah Dewa Emas Luo Agung. Namun, daunnya sendiri sudah disempurnakan dan tidak terbatas, dan sangat sulit untuk menyeimbangkan daunnya. Alasan mengapa Li Changshu berani mengatakan bahwa dia akan membunuh orang bijak hari ini adalah karena dia memiliki tipu muslihat. Setelah dia memasuki alam Dewa Emas Surga Zenit, bahkan jika dia belum menyentuh puncak Surga Zenit dan tidak dapat dianggap sebagai surga primordial, dia dapat dengan paksa menyeimbangkan alam Dao dari orang suci ke-6 dengan membakar vital spiritnya dan menggunakan esensi hidupnya. Ada juga orang suci yang kuat dan lemah. Ini adalah yang terlemah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat kedua sosok itu bertabrakan di langit, itu seperti dua bintang bertabrakan, memancarkan cahaya tanpa batas. Saat berikutnya, yang abadi terkejut. Orang yang dikirim terbang adalah orang suci ke-6. Li Changshu berhenti di tempat. Pada saat itu, darah di tubuhnya melonjak, dan matanya merah. Rune Dao di sekelilingnya meledak dan dengan cepat memadat. Tubuh emas Zunti terbang jauh. Dia memuntahkan seteguk darah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Santo, waktu telah berubah. Li Changshu mengertakkan gigi dan bergegas. Dia menekan luka-lukanya dan memanfaatkan setiap kesempatan. Dia secara alami tidak bisa terus membakar jiwa esensinya terlalu lama. Jika dia tidak dapat melukai Zunti secara serius sesegera mungkin, membunuh orang suci hanya akan menjadi angan-angan. Sedikit kekejaman melintas di mata Zunti. Dia memaksa dirinya untuk berhenti dan menerkam Li Changshu lagi. Tombak pembunuh dewa di tangan Li Changshu menembakkan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosoknya langsung menghilang di bawah sinar hitam. Angin melarikan diri. Pelarian kosmik. Tidak ada yang bisa menghentikan teknik melarikan diri saya, tapi itu hanya teknik melarikan diri saat saya melarikan diri. Ketika saya bergerak maju, saya juga bisa maju dengan teknik melarikan diri. Lambat, reaksi orang suci itu terlalu lambat. Zunti menggunakan lengannya untuk memblokir cahaya hitam yang ditembakkan dari bawah, tetapi dia menyadari bahwa itu semua adalah gerakan palsu dan tidak memiliki banyak kekuatan. Dia tiba-tiba berbalik, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Taois yang muncul di belakangnya pada suatu saat mengenakan jubah compang camping. Dia memegang tombak dewa hitam dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Darah menyembur dari dahi Zunti saat tubuhnya menabrak tanah. Celah yang dalam muncul di alam semesta karena serangan tombak.
Namun, kekuatan Dao Surgawi dengan cepat menerkam dan dengan cepat mengisi celah itu. Li Changshu menarik napas dalam-dalam dan bergegas maju. Dia tidak memberi Zunti kesempatan untuk menyesuaikan posisinya. Angin, penerbangan, penguasaan Dao of Escape yang lebih besar. Yang Jian melihat sosok Taois Zunti melayang di udara. Bayangan hitam meninggalkan bayangan tak berujung dan melesat keluar dari segala arah, menyebabkan tubuh Sein Zunti dipenuhi lubang. Yang paling mengejutkan Yang Jian adalah sosok Taois Zunti sepertinya telah berhenti. Dia terlempar dalam radius 100 kaki di udara. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas. Ini, Tai Bai Jinsing. Mata Yang Jian dipenuhi dengan fanatisme dan kemarahan, dia ingin bergegas ke langit, tetapi dia tidak dapat menemukan titik masuk. Di kejauhan, di kamp tentara Zhou, sebagian besar keabadian sekolah Chan bingung. Alam semesta di depan mereka terdistorsi. Itu adalah sangkar yang ditopang oleh orang suci Taiking, pada saat itu, seolah ada tirai air yang memisahkan mereka. Mereka hampir tidak bisa melihat pertempuran di sana. Mereka tidak merasa aneh bahwa orang suci agung dari Sekte Barat dipasang di langit. Itu sangat masuk akal dan alami, Paman Guru, yang telah menggunakan 3 orang murni, mungkin bisa melawan 5 orang suci lainnya sendirian. Namun, pada saat itu, kedua orang suci dari Sekte Barat, mereka tahu bahwa Great Dao of Equalization sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam periode kultivasi yang begitu singkat, murid Taiking dapat mencapai alam Sein Dao ke-6. Mereka juga tahu bahwa Li Changshu dilindungi oleh lukisan Taiji yang diaktifkan sepenuhnya, bahkan jika orang suci ke-6 menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan mampu melukai Li Changshu. Namun, dalam situasi saat ini, lukisan Taiji tidak berguna. Apakah Tai Bai Jinsing benar-benar bukan reinkarnasi dari Fin leluhur? Pada saat itu, dia memegang tombak pembunuh dewa dan meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dia mengalahkan Taois Zunti sampai dia bahkan tidak bisa membalas. Manjusri dan Samantabhadra mengerutkan kening dan berjalan maju, namun, dengan kilatan api, Neza muncul di depan makhluk abadi sekolah Chan dengan tombak berujung api dan roda angin api. Semuanya, tidak perlu pergi. Neza kecil tersenyum dan berkata, aku tahu semua orang ingin membantu Paman Chang, An melawan orang jahat, tapi Paman Chang, An tidak mengatakan apa-apa. Mari kita tonton saja. Yuding yang sempurna berkata, karena sekolah Chan memilih untuk tidak membantu, kita harus melaksanakannya sampai akhir. Ekspresi Guang Chengzi sedikit rumit. Dia menatap sosok Li Changshu dan Linglung. Qi Jingzi berkata dengan suara rendah, bunuh orang suci, bahkan jika aku menekan orang suci sekarang, bagaimana aku bisa membunuhnya? Bahkan jika saudara muda Canggeng membakar lebih dari setengah jiwa esensinya, saya khawatir dia hanya dapat melukai orang suci dengan parah dan tidak membunuhnya. Itu benar. Tai yang sempurna menghela nafas perlahan. Jarang baginya untuk tidak serius. Keabadian adalah meterai Dao Surgawi, jika Anda ingin membunuh seorang suci, Anda harus memiliki kekuatan untuk melampaui Dao Surgawi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak perlu. Yuding yang sempurna menatap bayangan yang ditinggalkan oleh Li Changshu. Cageng pasti punya jalan. Yang abadi dari sekolah Chan diam, pada saat itu, aliran cahaya besar terbang dari timur. Sebuah lubang besar robek terbuka di alam semesta. Lusinan sosok melonjak keluar dan melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Umur panjang. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, dia ingin bergegas maju tanpa mempedulikan apapun, tetapi dia dihentikan oleh penghalang yang dipasang oleh orang suci dari Taiking. Pada saat itu, Yang abadi dari sekolah Jie telah melihat bahwa Paman Tuan dan adik dari sekolah Ren menekan 2 orang suci dari Sekte Barat. Banyak kemampuan mistis dan harta karun Dharma telah muncul hari ini. Adapun mereka tidak bisa membantu sedikit pun. Yun Xiao, jangan khawatir, kata Taois Duobao dengan tegas. Lukisan Taiji melindungi Canggeng. Tidak ada yang bisa merusak lukisan Taiji yang diaktifkan oleh Paman Guru. Kemudian, Taois Duobao menyipitkan mata dan menatap Zunti. Jika dia bisa masuk pada saat itu dan mengaktifkan semua harta di gudang harta karun, dia pasti bisa melukainya dengan parah. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk mematahkan apa yang disebut keabadian. Namun, orang suci dari Taiking tidak berniat melepaskannya. Karakter utama dari pertempuran Sein Killing ini adalah Li Changshu. Itu adalah Zhao Gongming. Saudaraku, angguk ketika kamu mendengarku. Di dalam Chaos Bell, suara Li Changshu terdengar. Zhao Gongming segera mengangguk dengan penuh semangat. Aku bisa mendengarmu. Aku bisa mendengarmu. 2 bola cahaya terbang keluar dari Chaos Bell. Itu adalah 2 pil emas 9 revolusi. Zhao Gongming tidak berdiri di atas upacara. Dia mengambil pil emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulut Dewi Roh Emas. Stabilkan saja lukamu. Saya tidak bisa terganggu sekarang, saya juga tidak bisa menjawab Anda. Kamu hanya perlu mendengarkanku dan menjawabku. Saudaraku, kamu bisa mati. Kamu bisa melakukan apa saja. Tidak, kami ingin membunuh orang suci. Kamu tidak harus mati. Suara Li Changshu terdengar dingin.
Dia berbicara sedikit lebih cepat, tetapi frekuensi kata-katanya tidak stabil. Jelas, sebagian besar perhatiannya terfokus pada menekan Sein Zunti. Li Changshu berkata, jika kamu ingin membunuh seorang suci, kamu tidak dapat melakukannya hanya dengan berteriak. Orang suci itu terhubung dengan esensi dunia, itulah satu-satunya alasan mengapa orang suci itu abadi. Namun, ini berbeda dari zaman kuno. Ketika keenam orang suci kuno baru saja menjadi orang suci, mereka adalah dasar dari Dao Surgawi. Menyentuh mereka setara dengan menyentuh fondasi Dao Surgawi. Sekarang ada pengadilan surgawi, 6 orang suci tidak bisa lagi membatasi Dao Surgawi. Dengan kata lain, mereka telah menjadi landasan Dao Surgawi. Kehancuran Sein tidak akan mempengaruhi stabilitas dunia. Namun, orang suci itu masih bisa mengandalkan hubungan dengan esensi dunia untuk menjadi abadi. Oleh karena itu, kita perlu mencapai tingkat yang sama dengan orang suci atau sangat dekat dengan orang suci. Kita perlu menjalin hubungan dengan esensi dunia dan memutuskan hubungan antara orang suci dan esensi dunia. Dengan begitu, kita bisa membunuh Sein. Saudaraku, apakah kamu mengerti? Zhao Gongming mengangguk dengan keras dan buru-buru berkata, baiklah. Dewi Roh Emas menopang lengan Zhao Gongming. Kekuatan Dharma yang tersisa berubah menjadi energi spiritual dan disuntikkan ke dalam tubuh Zhao Gongming. Lengan kiri Zhao Gongming juga pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, suara Li Changshu terdengar lagi. Saudaraku, aku membutuhkanmu untuk menjalin hubungan dengan esensi dunia. Aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan di masa depan. Aku tidak dapat terjebak oleh Dao Surgawi. Sebelumnya, saya membiarkan Anda memahami mutiara ilahi penenang laut dan penguasa kosmik begitu lama. Anda seharusnya sudah melihat jalan. Ubah mutiara ilahi penenang laut ke jalur Major Cilio Kosem. Bisakah Anda melakukannya atau tidak? Baiklah. Zhao Gongming setuju dengan tegas. Kemudian, dia berkata, namun, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku akan mengajarimu. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda terlebih dahulu, saya harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan tubuh emas Zunti. Li Changshu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, setelah Anda melakukan ini, Anda akan memasuki urutan Dao Surgawi dan sangat terikat dengan Dao Surgawi. Anda dan kakak senior Jinling harus tinggal di platform penganugerahan dewa. Anda tidak dapat mengganggu kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Jika tidak, kami akan menimbulkan ketidakpuasan leluhur Dao dan semua upaya kami sebelumnya akan sia-sia. Anda dan kakak senior Jinling akan mengasuh janin di platform penganugerahan Tuhan dan menunggu kesengsaraan besar berakhir. Hari ini, Anda telah mengembangkan 24 mutiara ilahi penenang laut. Dapat dianggap bahwa Anda telah menyelesaikan Dao Surgawi. Sekolah Jie dapat memperoleh keberuntungan besar untuk mengimbangi sebagian dari kekuatan kesengsaraan besar. Tentu saja, Dao Surgawi akan lebih disempurnakan. Apa yang harus saya lakukan di masa depan akan lebih sulit. Namun, tidak apa-apa. Saya punya rencana cadangan. Bisakah saya memasuki urutan Dao Surgawi? Mata Zhao Gongming memerah. Dia tersedak dan berkata, baiklah. Canggeng, kekacauan yang kita buat. Sebagai saudara, bukankah kita di sini untuk membereskan kekacauan? Li Changshu terdiam lagi. Di bagian atas Chaos Bell, api ungu perlahan tenggelam. Itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru, Li Changshu berkata, ini adalah salah satu kartu truf saya. Ini adalah salah satu kartu truf saya, untaian primordial Valet Key. Awalnya, saya memilikinya di jiwa esensi Kunpeng. Kemudian, ketika saya menghapus sifat Kunpeng, saya diam-diam mengeluarkannya dan menyegelnya dalam jiwa esensi mimikri Kunpeng, saya membawanya kembali ke dunia primordial. Nanti, Anda akan langsung menelan jiwa esensi mimikri, yaitu bola air ini. Itu akan mengisi kembali kekuatan jiwa esensi Anda dan memungkinkan Anda menjalin hubungan dengan esensi dunia. Kesempatan itu dalam sekejap, sebelum itu, Anda harus meneriakkan beberapa patah kata sebagai janji kepada leluhur Dao. Bacalah dengan saya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di Chaos Bell, Zhao Gongming mendengarkan instruksi Li Changshu kata demi kata dan memegang bola air. Setelah beberapa saat, suara Li Changshu terdengar lagi. 3, 2, 1. Bang, Chaos Bell mengeluarkan suara lonceng dan bergerak sejauh 5 kaki ke samping, membawa pergi Dewi Roh Emas. Zhao Gongming berdiri di sana dengan bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan yang memenuhi langit. Pupil matanya menyusut, dan dengan darah berbusa di sudut mulutnya, dia berteriak dengan darah di sudut mulutnya, Zhao Gongming, murid sekolah Jie. Hari ini, saya ingin memperbaiki Dao Surgawi dan menyelesaikan pengadilan surgawi. Di masa depan, saya akan memasuki platform penganugerahan Tuhan bersama istri saya, Jinling. Grandmaster, tolong izinkan saya. Setelah mengatakan itu, Zhao Gongming memasukkan bola air biru dan ungu di tangannya ke dalam mulutnya. Tubuhnya langsung terbungkus cahaya keemasan, dia menginjak tanah dan bergegas ke langit. 24 mutiara ilahi penenang laut terbang keluar dari tubuhnya.
Penguasa kosmik tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 24 aliran cahaya yang memasuki mutiara ilahi penenang laut. Zhao Gongming melayang di bawah Taoist Jie Yin, di bawah tatapan Jie Yin, cahaya ungu keluar dari tubuhnya seolah hendak meledak. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangan. 24 mutiara ilahi penenang laut bergetar hebat dan berbaris di belakangnya. Dunia ini jelas, tetapi saya tidak memilikinya. Keadilan surgawi jelas, dan Dao menopang langit. Siklus surgawi itu mudah, dan itu milik saya. Langit tidak ada habisnya, dan ciptaan tidak ada habisnya. Surga. Zhao Gongming meletakkan jari pedang kanannya di depan hidungnya dan meraih pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Kulitnya pecah-pecah, dan cahaya ungu, emas, dan biru yang tak berujung melonjak keluar. Integrasi Dao. Surga. Membuka. Berdengung, lapisan gelombang cahaya meletus dari tubuh Zhao Gongming. Tubuhnya benar-benar hancur. Saat 24 lapisan gelombang muncul, 24 mutiara ilahi penenang laut di belakangnya tiba-tiba menghilang. 24 lukisan. 24 surga. Mereka membuka dengan cahaya. 24 ciliokosem besar yang mirip dengan 9 surga saat ini tiba-tiba muncul di dunia. Mereka berlapis secara teratur. Ada gunung abadi yang tak berujung dan roh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan Dao surgawi tiba-tiba meningkat beberapa level. Pada saat itu, Lao Dao yang berada di Istana Awan Ungu mengungkapkan senyum puas. Namun, dia sedikit mengernyit dan merasa ada sesuatu yang di luar kendali. Pada saat itu, Zunti merasakan bahaya yang kuat. Cahaya hitam dan keemasan bersinar di sekelilingnya. Dia membakar kekuatan dharmanya dengan putus asa untuk memblokir sementara serangan Li Changshu. Namun, Li Changshu tidak berhenti sama sekali. Dia bahkan mengecilkan jangkauan serangannya dan mengeluarkan raungan rendah, membatasi Zunti hingga radius 100 kaki. Lihat, di surga ke-24, Zhao Gongming, yang mengenakan jubah berlumuran darah, menundukkan kepalanya dan memuntahkan seteguk darah. Auranya melonjak, dan Dao rilamnya meroket. Dia menarik napas dalam-dalam, dan lubang hidungnya melebar sedikit. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan menekan. 24 Layeret Heavens langsung ditekan. Ekspresi Zunti berubah drastis. Bayangan pohon bodi muncul di belakangnya. Pohon itu tampak tak berujung dan mengandung vitalitas tak terbatas. Itu juga menyembunyikan nyanyian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Zunti justru berbalik dan terbang di bawah pohon bodi. Tapi begitu dia berbalik, tombak panjang datang dari samping. Saya mengatakan bahwa Dao Agung tidak memiliki superioritas atau inferioritas. Itu harus seimbang. Dao Agung seimbang. Semua tahu sama. Mata Zunti membelalak. Tepat ketika dia hendak memohon belas kasihan, tombak hitam terbang dari depan dan menembus dadanya, dipaku ke batang pohon bodi. Tombak ini, untuk tragedi keluarga Yang, untuk yang abadi dan dewa yang kamu bunuh di pengadilan surgawi, untuk manusia yang mati kelaparan di Burning Incense Divine Kingdom, untuk makhluk hidup yang mati karena keegoisanmu. Jika orang suci tidak bermoral, semua makhluk hidup akan membunuh mereka. Ketika Dao surgawi tidak seimbang, secara alami akan ada keseimbangan. 24 surga, terkejut. Gelombang kejut menyebar jauh dari barat laut bagian tengah benua selatan. Dalam sekejap, itu menyebar dari 5 benua, Triciliocosm, dunia primordial, dan mengaduk laut keos. Hujan darah turun dari langit, namun, sebelum hujan darah turun, Li Changshu dengan santai menamparkan awan gelap di langit. Kematian orang suci ini tidak sebanding dengan ratapan surga. Ini, dalam kemarahannya, Changshu ingin membunuh seorang suci. Dao besar penyetaraan menghancurkan hati orang suci. Integrasi Gongming Dao menampilkan surga dan meminjam kekuatan surga untuk mengguncang Zunti. Pembunuh suci, Taibai Jinsing, Li Changshu. Altar mistik Longhu, Zhao Gongming. Langit tertutup lapisan asap merah darah. Di area sempit reruntuhan 10 susunan absolut, tanah telah melebur menjadi cermin perunggu. Kekuatan Dao surgawi yang melindungi tanah untuk sementara mundur. Pohon bodi hanya memiliki batang telanjang yang tersisa. Pohon 7 harta karun yang menakjubkan, yang digunakan sebagai fondasi, dihancurkan, hanya menyisakan sisa energi spiritual. Di batang pohon, tubuh tombak pembunuh dewa agak bengkok. Ujung tombak menembus sepotong daging busuk yang rusak. Mayat Zunti agak menakutkan. Sekilas membuat orang merasa jijik. Rasa jijik makhluk hidup datang dari lubuk hati mereka. Li Changshu mengerutkan kening dan berjalan maju. Api di dahinya mundur. Kakinya menjadi lemas dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Zhao Gongming yang semula berdiri di atas batang pohon, buru-buru melompat turun dari pohon dan berlari menuju Li Changshu. Dia juga terhuyung lemah dan jatuh ke tanah. Kemudian, keduanya saling memandang. Satu duduk sementara yang lain berbaring di tanah dan tertawa. Betapa bahagianya tawa itu. Betapa heroiknya tawa itu. Tampaknya hanya tawa yang bergema di dunia. Sebagian besar wajah sekolah Chan pucat pasi. Apalagi lawan mereka, mereka telah membunuh seorang suci. Di sisi sekolah Jie, banyak wanita abadi meneteskan air mata. Beberapa pria abadi mengayunkan tinju mereka.
Semuanya dipenuhi dengan kebanggaan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membubarkannya. Di langit, rune Dao pada tubuh pemandu Taois bergetar hebat. Matanya tampak kehilangan fokus saat dia menatap pohon layu di tanah. Namun, pada saat itu, keterkejutan di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia tidak memiliki ekspresi berkabung. Dia hanya tertegun. Orang suci itu benar-benar bisa mati. Mitos kuno tentang 6 orang suci yang abadi adalah sesuatu dari masa lalu mulai hari ini dan seterusnya. Landasan urutan 6 orang suci Dao Surgawi telah secara resmi digantikan oleh Pengadilan Surgawi Dao Surgawi. Mereka hanyalah sosok perkasa dengan kekuatan Dharma yang lebih kuat. Mereka telah kehilangan tabir yang paling misterius, tinggi, dan perkasa. Sedikit cahaya melintas di langit. Penguasa surgawi awal primordial muncul di atas keabadian sekolah Chan dan menatap mayat Zunti seperti biasa. Grandmaster of Heaven Hierarch muncul di atas keabadian sekolah Jie. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menyingkirkan pedang Kingping dan 4 pedang penakluk abadi dan bergoyang di udara. Orang suci Taking mengerutkan kening dan menatap kakak ketiganya. Tawa Grandmaster of Heaven Hierarch berhenti. Dia segera berdiri dan membungkuk kepada orang suci Taking. Kakak tertua. Orang suci Taking mengangguk perlahan dan berkata, hati-hati. Ah, oke, Hierarch of Tongtian setuju sambil tersenyum. Kemudian, dia meletakkan pedang Kingping di pinggangnya, menyilangkan lengannya, dan memandangi mayat Chundi. Pada saat ini, 24 langit telah berubah menjadi 24 bintang ilusi, menunggu untuk dikirim ke pengadilan surgawi oleh Zhao Gongming. Li Changshu dan Zhao Gongming tertawa sesaat di depan mayat pohon Bodhi. Li Changshu adalah orang pertama yang pulih. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan 2 pil emas 9 revolusi ke dalamnya. Dia menarik Zhao Gongming. Li Changshu menatap Jie Yin di langit dan bertanya, saudaraku, apakah kamu masih memiliki kekuatan? Iya, Zhao Gongming terkejut. Dia mengertakkan gigi dan menatap Jie Yin. Dapatkan dia. Ini. Li Changshu mengirimkan transmisi suara. Tombak pembunuh dewa kecil setengah hancur. Bahkan jika aku membakar jiwa esensiku, aku tidak akan bisa menyeimbangkannya. Kami mungkin tidak bisa mematahkan pertahanannya. Zhao Gongming langsung membuang ekspresi ganasnya dan menatap Jie Yin dengan kebencian. Dia mengirim transmisi suara. Apa yang harus kita lakukan? Kamu berkata dengan agresif bahwa kamu ingin membunuh kedua orang suci itu. Itu juga bisa dijelaskan sebagai orang suci kedua dari Sekte Barat. Li Changshu mengirim transmisi suara dan berkata dengan lembut, tidak perlu terburu-buru. Ayo menakuti dia dulu. Kita tidak bisa membunuhnya dengan sia-sia. Kita harus memaksimalkan efek intimidasi. Saat dia berbicara, Li Changshu mengeluarkan lampu hijau dari lengan bajunya dan berubah menjadi anjing besar berbulu hijau. Pendengar kebenaran. Sebelumnya, dia telah menemukan bahwa roh logam telah memasuki kesengsaraan dan akan segera datang. Namun, dia dihentikan oleh beberapa Lao Dao berjubah abu-abu dan menunda perjalanannya. Pendengar kebenaran disimpan di lengan bajunya dan dibawa ke sini, kebetulan dia juga bisa memberi diting ceramah yang emosional sehingga dia akan tutup mulut ketika dia seharusnya tidak berbicara. Pendengar kebenaran merasakan rune Dao orang suci yang menghilang di sekitarnya dan tertegun. Dia tidak merasakan apapun di lengan baju Li Changshu barusan, dia hanya merasa itu sedikit bergelombang. Mengapa dia menerima begitu banyak tatapan ketika dia diusir? Pohon di sampingnya, pohon Bodhi akar roh penghubung. Orang di atas pohon. Kaki pendengar kebenaran menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat kaya. Meskipun orang suci ke-6 selalu dikritik sebagai orang suci terlemah dan telah dipukuli 2 kali oleh orang suci Taking, dia tidak dapat dibunuh secara langsung, bukan? Apa yang salah dengan dunia ini? Dari kelihatannya, dia dibunuh oleh Zhao Gongming dan Lord Taibai Jinsing. Apa yang sedang terjadi? Tuan Taibai Jinsing tidak berhasil menangkap Maitreya. Dia berbalik dan membunuh Master Maitreya untuk melampiaskan ketidakpuasannya karena Maitreya tidak muncul. Tuan, siapa yang tahan kemudian? Pendengar kebenaran melihat Li Changshu dan Zhao Gongming berlumuran darah, saat mereka berganti pakaian, mereka berjalan ke mayat orang suci. Kedua orang suci itu masih bergumam, Zhao Gongming bertanya, bisakah kamu memurnikan sesuatu yang baik dari mayat orang suci ini? Ini hampir sama dengan mayat orang suci, kata Li Changshu. Dao-nya telah kembali ke lautan hukum Dao. Rune Dao-nya hilang, dan esensi jiwanya telah diuapkan oleh kekuatan 24 langit. Darah orang suci adalah hal yang baik, tetapi saya merasa itu terlalu berbintik-bintik. Ini tidak berguna untuk memurnikan pil. Kemudian, mereka berdua menatap Taois Jie Yin. Di langit, Taois Jie Yin ditahan oleh inkarnasi dari 3 yang murni dari orang suci Taking. Pada saat itu, dia tidak melawan. Sebaliknya, dia menutup matanya. Dia tampak sangat percaya diri dan tidak panik, paling banyak, dia akan gemetar beberapa kali. Zhao Gongming merenung sejenak. Sein, tidak memiliki penyimpanan harta karun Dharma. Pendengar kebenaran hampir menjadi gila. Bukankah fokus ini sedikit salah? Saya kira demikian.
Li Changshu mengangkat tangannya dan menembakkan dua gumpalan kekuatan abadi, mayat orang suci itu segera terbelah menjadi dua. Beberapa harta tak berguna meluncur keluar. Itu semua adalah item yang tidak bisa lagi digunakan. Wajah Li Changshu dipenuhi penyesalan. Mata Zhao Gongming berbinar. Dia membungkus harta dengan kekuatan abadi dan berbalik untuk berteriak. Pecahan harta karun suci, edisi peringatan Saint Zunti. Apakah ada saudara senior yang ingin mengumpulkannya? Yang abadi dari sekolah Jie setuju. Jika mereka tidak diblokir di luar, kemungkinan besar mereka akan bergegas maju untuk merebutnya. Zhao Gongming tersenyum dengan tenang. Penawar tertinggi mendapatkannya. Yang abadi dari sekolah Jie bahkan lebih tertarik. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Ini mungkin dewa keberuntungan, dewa keberuntungan. Keduanya berjongkok di samping mayat dan mengotak-atiknya sebentar. Segera, mereka menyadari bahwa tidak ada yang berharga, paling banyak, mereka telah memperoleh beberapa bahan pemurnian. Bagaimana kita harus menangani mayat ini? Bakar, tentu saja. Simpan untuk mempelajari bagaimana mayat orang suci berubah. Li Changshu tersenyum. Kemudian, dia memulai gelombang, tindakan yang agak retro. Patung kertas terbang keluar dari lengan bajunya, patung kertas berguling di tanah dan dengan cepat berubah menjadi Lao Dao dan wanita tua. Keenam Lao Dao duduk bersila di samping jenazah orang suci dan mulai melafalkan sutra. Mereka melafalkan sutra penebusan jiwa dari Sekte Dao, sutra pengirim jiwa dari Sekte Dao, mantra kelahiran kembali dari Sekte Barat, dan sebagainya. Adegan segera menjadi hidup. 4 patung kertas parubaya lainnya berdiri di 4 simbol di sekitar mayat orang suci. Mereka mengambil 4 terompet dengan nada berbeda pada saat bersamaan. Mereka mengerahkan kekuatan di pipi mereka dan memainkan lagu ceria dan bernada tinggi. Kemudian, patung-patung kertas itu berubah menjadi beberapa wanita dan wanita tua. Mereka menangis dan membakar kertas di Anglo. Li Changshu memanggil bola api di telapak tangannya. Nyala api berwarna abu-abu keputihan. Begitu muncul, ia membakar alam semesta hingga sedikit terdistorsi. Perasaan dingin muncul di hati semua makhluk hidup. Li Changshu mengangkat tangannya dan mendorong dengan lembut. Api yang melekat pada mayat yang sudah compang camping. Mayat itu cepat layu, tapi sepertinya ada sesuatu yang mendukungnya. Setelah terbakar beberapa saat, itu tidak bisa sepenuhnya terbakar. Zhao Gongming hendak mengatakan bahwa dia ingin meminjam 4 pedang penakluk abadi milik tuannya ketika Li Changshu melambaikan tangan kanannya dengan lembut. 5 api sejati yang berbeda mekar dari ujung jarinya dan mendarat di tubuh yang tersisa. Setelah beberapa saat, jenazah orang suci berubah menjadi lapisan tanah hangus dan 2 bola emas seukuran mangkuk. Li Changshu bersenandung pelan dan memanggil tombak pembunuh dewa yang melengkung. Dia menghancurkannya di bola. Bola yang tahan panas itu hancur menjadi bubuk tanpa banyak usaha. Akhirnya, ketika mayat orang suci hanya tersisa bola debu hitam dan abu-abu, Li Changshu mengeluarkan lusinan mutiara penyihir jiwa dan melambaikannya ke samping. Baru setelah itu dia menyelesaikan langkah terakhir. Dia mengangkat tangannya dan embusan angin bertiup dari lengan bajunya. Abunya naik bersama angin dan perlahan-lahan tersebar di bawah pohon bodi botak. Ah, nyaman. Li Changshu menutup matanya dan merasakan seluruh tubuhnya halus pada saat itu. Dia telah menunggu debu ini terlalu lama. Dunia primordial membutuhkan abu orang suci ini untuk mengisi kebencian beberapa makhluk hidup. Pada saat yang sama, 1/4 dari kekuatan kesengsaraan besar telah hilang. Jika dia bisa membunuh 3 orang suci, dia bahkan tidak membutuhkan kesengsaraan besar pemberian dewa. Kekuatan makhluk hidup akan terus jatuh ke titik beku. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh mereka. Pengadilan surgawi dan dao surgawi telah diperkuat oleh 24 langit. Nanti, mereka akan menggabungkan 9 langit ke dalam 33 langit. Kekuatan kesengsaraan besar juga bisa diimbangi. Dalam hal ini, sekolah Chan dan sekolah Jie tidak perlu dihancurkan sama sekali. Setengah dari mereka akan cukup untuk mengisi kesengsaraan besar. Kemana perginya primordial Valet Ki milik Zunti? Li Changshu tidak sengaja mencarinya. Ketika 24 surga membunuh Zunti, dia dengan hati-hati mengamatinya untuk sementara waktu. Primordial Valet Ki telah dilebur menjadi buah dao orang suci dengan jasa besar. Untuk orang suci seperti Zunti yang mengandalkan jasa untuk menjadi orang suci, Primordial Valet Ki tidak dapat lagi dipisahkan. Itu menguap dan mati bersama Zunti. Pendengar kebenaran, kata Li Changshu. Bantu saya merasakan jika ada fluktuasi makhluk hidup di pohon bodi. Pendengar kebenaran buru-buru mengangguk dan segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa secara pasif melaksanakan perintah Lord Taibai Jinsing dengan linglung. Seluruh binatang itu tertegun. Li Changshu berkata dengan hangat, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku bukannya tidak memberinya muka. Alasan mengapa aku membunuh paman tuannya adalah karena dia bertindak terlalu jauh. Sekolah Ren mengejar kedamaian dan kelambanan. Jika kita tidak dipaksa sampai garis bawah, kita tidak suka berkelahi dengan orang lain, sebagai pejabat sipil pengadilan surgawi, saya tidak suka berkelahi dan membunuh. Saya harap tuanmu dan saya masih bisa minum teh dan berdiskusi tentang dao bersama dan menjadi teman baik.
Harken hampir menangis. Anda telah membunuh orang suci barat, jangan main-main dengan hubungan antara tuannya dan sekte barat. Kemudian, Li Changshu melempar bola api sejati ke sisa-sisa pohon Bodhi. Dia mengendarai awan dan membawa Zhao Gongming ke langit. Wajah Jie Yin pucat pasi. Dia membuka matanya dan menatap Li Changshu dengan tatapan yang rumit. Grandmaster of Heaven Hierarch tiba-tiba berbicara. Orang bijak berkata dengan lantang, Zunti tidak bermoral dan merugikan makhluk hidup. Sekarang, dia telah dieksekusi. Dia dibunuh oleh murid kakak tertua Yi, Chang Geng, dan murid Yi, Zhao Gongming. Rekan Taois, apakah Anda merasa marah? Jie Yin menatap Grandmaster of Heaven Hierarch dan tersenyum pahit. Di dunia primordial, saya telah terjebak dalam kepompong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saudara junior Yi tidak dibunuh oleh orang suci. Dharmanya lebih rendah dari yang lain, dan daunnya bukanlah orang suci. Dia secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Grandmaster of Heaven Hierarch berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak berjanji di depan kami bertiga bahwa kamu tidak akan membalas dendam atas masalah ini? Jie Yin terdiam, lalu dia berkata, jika saya membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini, saya akan dibunuh oleh rekan Taois 3 orang murni. Orang suci Taeking memandang Li Changshu dan berkata perlahan, bunuh, jantung Li Changshu berdetak kencang, dia tidak berharap gurunya memiliki niat membunuh lebih dari dia. Meskipun Dao Surgawi mungkin akan menjadi pemenang terbesar jika dia membunuh Jie Yin sekarang dan secara serius akan mempengaruhi masa depan rencananya, gurunya telah memberikan perintahnya, sebagai murid, ia harus menghormati perintah gurunya. Sepertinya dia harus mengungkapkan selusin kartu truf terakhirnya. Apakah begitu? Li Changshu, yang hendak bergerak maju, buru-buru berhenti dan membungkuk memberi hormat Dao. Guru, paman tuan kedua, paman tuan ketiga, dan senior Jie Yin, hari ini, saya membunuh Santo Zunti. Zunti membunuh makhluk hidup tanpa pandang bulu. Dia mengabaikan pengadilan surgawi, Dao surgawi, dan sekte Dao. Semua orang di Triloka tahu bahwa Zunti tidak bermoral. Dia mengandalkan kekuatan dharmanya yang kuat untuk menarik kembali kata-katanya berkali-kali dan menginjak-injak prestise para orang suci berkali-kali. Sekarang, dia bahkan menjadikan kata Sein sebagai bahan tertawaan di depan makhluk hidup. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Meskipun senior Jie Yin telah memanjakan Santo Zunti, mereka semua adalah orang suci. Tidak pantas bagi mereka untuk saling mengganggu. Saya mengerti itu, senior Jie Yin. Apakah senior Jie Yin akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada saya dan saudara Gongming karena kematian saudara junior? Li Changshu berhenti dan menatap Jie Yin. Dia tersenyum dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saudara Gongming akan menyelesaikan pengadilan surgawi dan menjadi menteri penting pengadilan surgawi. Dia tidak akan berpartisipasi dalam kesengsaraan besar penganugerahan dewa. Saya sendiri tidak takut. Oke. Orang suci Taeking tersenyum, ketiga inkarnasi dengan santai bermain-main satu sama lain, membiarkan Jie Yin menghadapi wajahnya yang kurus. Sekilas saja, Jie Yin mengerti kata-kata Taeking. Itu adalah ancaman murni. Jie Yin menutup matanya dan tidak mengatakan apapun. Orang suci Taeking mencabut kemampuan mistik dari 3 orang murni dan dengan santai mengetuk Li Changshu dengan lembut. Token giok terkondensasi di telapak tangan Li Changshu, dan pemahaman melonjak di platform spiritual Li Changshu. Kemampuan mistik, 3 yang murni. Instalasi versi gratis. Penyampaian yang begitu jelas sebenarnya merupakan pencegah bagi Taois Jie Yin. Selain itu memaksimalkan efek Li Changshu dan Zhao Gongming yang membunuh orang suci itu. Ketika orang suci Taeking menarik kembali tekniknya, Jie Yin menghela nafas pelan dan berubah menjadi awan untuk menghilang. Di sisi sekolah Chan, dewa awal primordial surgawi berkata kepada orang suci Taeking, kakak senior, aku juga akan kembali. Orang suci Taeking mengangguk. Penguasa awal primordial surgawi menggulung lengan bajunya dan mengambil semua murid sekolah Chan, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Aliran cahaya melintas dan keabadian sekolah Jie melonjak. Li Changshu sedikit mengernyit dan menatap Zhao Gongming. Yang terakhir segera memahami sesuatu. Bang gelombang Chaos Bell terbang ke sisi Zhao Gongming. Dewi Roh Emas terbang keluar. Bel berbunyi lagi. Riak abu-abu perlahan menyebar, tapi itu menghentikan keabadian sekolah Jie yang berjarak 1000 kaki. Zhao Gongming menarik Dewi Roh Emas, yang masih pucat, dan mengirimkan gumpalan energi spiritual. Pasangan itu saling memandang dan berlutut di Grandmaster of Heaven Hierarch, yang berada di belakang keabadian sekolah Jie. Grandmaster Surga meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Zhao Gongming dan Dewi Jiwa Emas bersujud 3 kali pada waktu yang bersamaan. Jinling menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Zhao Gongming tertawa kecil dan berkata dengan keras, Tuan. Saya dan Jinling telah melampaui kesengsaraan. Anak dalam kandungan Jinling baik-baik saja. Anda akan dapat memiliki cucu dalam beberapa tahun. Ayo pergi ke platform penganugerahan dewa untuk memulihkan diri. Saat dia berbicara, mata Zhao Gongming memerah dan dia berlutut lagi.
Saya, Zhao Gongming, terima kasih atas kebaikan Anda. Guru telah menerima murid sejak zaman kuno. Dia telah memberikan dao dan menganugerahkan harta numinous tertinggi kepada para murid. Pada akhirnya, saya tidak bisa berbakti dan tidak bisa melayani guru di masa depan. Anda selalu mengatakan bahwa Anda tidak terlihat tua dan memberitahu kami untuk tidak memanggil Anda guru. Tuan begitu mendominasi. Hari ini, saya ingin memanggil Anda guru. Tuan, saya, Zhao Gongming, memberi hormat. Ketika saya pergi ke platform penganugerahan dewa di masa depan, saya tidak akan lagi dapat merawat saudara dan saudari junior saya di sekte tersebut. Saya tidak lagi dapat berbagi kekhawatiran guru. Saya, Grandmaster of Heaven Hierarch terkekeh dan berkata dengan tenang, baiklah, pergilah. Lihatlah Jinling. Dia tidak pelin-pelan sepertimu. Dia terlihat seperti laki-laki. Jinling menatap Grandmaster of Heaven Hierarch. Sosok perkasa dari sekolah Jie, yang telah melawan setengah dari 12 dewa emas, menangis dan tersedak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Banyak keabadian sekolah Jie menangis dan tertawa. Yun Xiao berjalan ke depan dan berkata dengan lembut, saudaraku, hati-hati. Ya, Zhao Gongming mengangguk dengan penuh semangat dan membungkuk pada Yun Xiao. Ingatlah untuk mendengarkan Canggeng. Jangan membuat masalah untuknya. Dan kalian berdua, hei, di mana kakak keempat? Qiong Xiao menyeka sudut matanya dan berbisik, dia sedang mengawasi rumah. Hei, hahaha. Zhao Gongming tertawa dan berkata dengan hangat, kita akan bertemu lagi setelah kesengsaraan besar. Kita akan bertemu lagi setelah kesengsaraan besar. Merupakan berkah bagi saya, Zhao Gongming, memiliki 3 saudara perempuan angkat. Tentu saja, merupakan berkah bagi saya, Zhao Gongming, bisa menjadi pendamping Dao bersama istri saya. Jinling mencaci dengan lembut. Keabadian sekolah Jie tertawa. Bahkan Sein of Taiking, yang telah menghilang pada suatu saat, tersenyum di kuil Taiking, namun, Sein of Taiking pada akhirnya luar biasa. Pada saat itu, dia sudah mengalihkan pandangannya ke kota Suandu di dunia luar. Batch pertama dari pil pembiakan roh Taiking telah dimasak di Istana Tusita. Hal-hal besar berada dalam jangkauan, di reruntuhan 10 susunan mutlak, Yang Jian berdiri di samping mayat peri yang telah disegel di tanah dan mendesah pelan. Melihat sejumlah besar makhluk abadi dari sekolah Jie telah bergegas, Yang Jian menundukkan kepalanya dan membungkuk. Dia tidak melakukan apa-apa dan berbalik untuk pergi, karenanya, 1 jam kemudian. Ini salahku, di sudut di tepi panggung penganugerahan dewa, gadis muda dengan rok pendek memeluk lututnya dan meringkuk dalam kegelapan. Dia terus terisak. Akulah yang melukai kakak senior Jinling. Akulah yang melibatkan semua orang. Kenapa aku tidak mati lebih awal? Mengapa, Jin Guang, adik muda Jin Guang? Suara yang akrab terdengar dari samping. Tubuh gadis muda itu sedikit gemetar. Dia melihat ke arah sumber teriakan dan pupil matanya menyempit. Kakak senior Zhao, kakak senior Jinling, saudara, maafkan aku, maafkan aku. Aku menyakitimu. Seharusnya aku, maafkan aku. Zhao Gongming tertawa keras. Hahaha, gadis bodoh. Datang dan cubit aku dan kakak perempuanmu. Saya dan kakak perempuan Anda aman dan sehat. Kami datang ke sini hidup-hidup. Mengapa Anda terburu-buru untuk bunuh diri? Bukankah kamu mengubah kemalanganmu menjadi berkah? Qin Wan tersenyum dan berkata, adik perempuan, cepatlah datang. Kakak senior Gongming dan kakak muda Canggeng baru saja membunuh Sein Zunti bersama-sama. 10 dewa surgawi berbicara. Orang suci apa? Taois Zunti. Kalau begitu kita masih menghasilkan banyak uang. Benar, itu bisa dianggap secara tidak langsung membuka jalan bagi kita untuk menyingkirkan orang suci itu. Itu sangat berharga. Dewi Roh Emas telah berjalan maju dan membantu Jin Guang, yang tubuh daunnya telah diperbaiki oleh dao surgawi. Dia dengan lembut memeluknya dan perlahan menghiburnya. Kakak senior baik-baik saja. Tubuh fisiknya datang. Anaknya juga baik-baik saja. Kakak senior. Jin Guang tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menangis di pelukannya. Zhao Gongming dan Qin Wan saling memandang dan tersenyum. Ketika Dewi Cahaya Emas hampir selesai menangis, Zhao Gongming hendak mengatakan bahwa mereka harus mencari tempat untuk minum teh dan mengobrol ketika Bai Jian bergegas mendekat. Tuan Gongming, Tuan Gongming. Zhao Gongming meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan sedih, Marsal Bai Jian, jangan panggil aku Tuan. Meskipun saya sekarang berada di urutan ke-10 dalam urutan Dao Surgawi, saya belum memiliki gelar resmi, bukan? Jika Anda memanggil saya seperti itu akan dengan mudah membuat orang lain berpikir bahwa saya menyalahgunakan wewenang saya di sini. Itu akan berdampak buruk, kan? Ada apa? Bai Jian buru-buru berkata, Kaisar Giok dan Ibu Suri mengirim seseorang untuk mengirimkan 10 meja jamuan makan abadi dan 100 toples anggur abadi. Mereka telah dikirim ke aula di depan. Ayo pergi. Zhao Gongming melambaikan tangannya. Panggil semua orang dari sekolah Chan ke sini. Kita tidak bisa membuat sekte Dao menjadi keluarga di luar. Di masa depan, kita akan menjadi saudara yang baik. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk hari ini.
Dia telah menyesatkan pengadilan surgawi, mulai dari persiapan makhluk abadi di platform penganugerahan dewa.